Guys, welcome back to channel Todopedia. Di video kali ini kita bakalan belajar gimana sih caranya kita belajar saham pakai bantuan AI. Ya, jadi kita bakalan pakai AI untuk jadi asisten pribadi kita untuk belajar saham. Ya, nah ini cocok banget nih ya buat teman-teman investor pemula ya yang mau belajar investasi saham. Mungkin ilmu kalian masih nol, ilmu kalian masih newbie. Ya, dan kalian pengen untuk segera paham, kalian bisa segera ngerti tentang saham, kalian bisa tonton video ini sampai habis, supaya kalian bisa belajar dengan lebih cepat dan lebih mudah dengan bantuan AI. Ya, nah sebelum kita mulai, seperti biasa, subscribe channel Todopedia dan tekan lonceng notifikasi supaya teman-teman terus up to date sama channel Todopedia. Dan teman-teman juga bisa dapatkan produk digital Todopedia dengan masuk ke link.id/todopedia, atau teman-teman juga bisa dapatkan produk digital Todopedia dengan masuk ke channel page Todopedia di bagian tab store. Di situ teman-teman bisa dapetin produk digital Todopedia yang tentunya bisa berguna buat kalian. Dan teman-teman juga bisa join program membership Todopedia, di mana di sini teman-teman akan dapat extra benefit, ya cukup banyak extra benefit. Cara joinnya teman-teman langsung aja klik tombol join, tombol gabung yang ada di bagian bawah video. Nanti setelah kalian join, semua benefitnya itu ada di channel page Todopedia, di playlist namanya itu konten khusus membership, playlist namanya itu deep analysis, dan juga playlist artikel khusus member. Ya, jadi ada di 3 playlist itu. Oke, langsung aja kalau gitu kita mulai ke videonya. Oke teman-teman, so di sini kita bakalan belajar gimana sih caranya kita pakai AI untuk jadi asisten pribadi kita untuk belajar saham. Ya, jadi kita bakalan minta tolong AI untuk jadi private mentor kita. Ya, kita bisa minta tolong dia untuk nyusun program pembelajaran, kita juga bisa minta tolong dia untuk bikinin materi pembelajaran, ya, dan kita juga bisa tanya-tanya tentang saham ke AI-nya. Ya, jadi kita bakalan minta dia untuk jadi private mentor kita. Ya, nah di sini gue bakalan pakai Google Gemini. Kalau teman-teman mau pakai AI lain, contohnya kayak ChatGPT, Manus, Notebook LM, itu silahkan aja. Ya, di video ini gue pakai Gemini. Nah, kita bakalan mulai untuk nulis promptnya, ya, dimana di dalam prompt ini nantinya kita bakalan minta tolong dia untuk jadi asisten pribadi kita untuk belajar saham. Dan di situ kita bakalan request materi-materi pembelajaran tentang saham. Apa-apa aja yang mau kita pelajari tentang saham. Gitu ya. Oke, kita langsung aja mulai untuk nulis promptnya. Nah, pertama-tama kita ngomong ke AI-nya itu seperti ini. Ya, kamu adalah seorang senior ya, equity analyst dengan pengalaman lebih dari 10 tahun bekerja di Goldman Sachs. Ya, jadi kita minta AI-nya itu untuk bertindak dan berpikir seperti dia adalah seorang senior equity analyst dengan pengalaman lebih dari 10 tahun kerja di Goldman Sachs. Nah, Goldman Sachs itu salah satu perusahaan investment banking yang terbesar di dunia. Ya, jadi kita mau dia berpikir dan bertindak seperti itu. Dengan kata lain, kita ngebangun personanya. Gitu ya. Nah, setelah kita ngebangun persona, baru kita sampein apa yang kita mau. Ya, kita maunya apa? Kita maunya adalah aku mau belajar saham dari nol. Ya, aku nggak tahu apa-apa tentang saham. Dan aku mau kamu jadi private mentor. Gitu ya, private mentorku yang bisa memberikan aku private tutoring tentang saham dari nol. Ya, ini gue sengaja pakai huruf besar, tapi ya terserah, ini nggak ngaruh banget ya. Nah, baru setelah dari situ, setelah kita kasih tahu ke dia apa maunya kita, baru kita bikin lagi apa maunya kita tapi lebih spesifik. Ya, nah di sini kita spesifikasiin bahwa kita itu pengen dia itu nyusun program pembelajaran. Kita mau dia itu nyusun kurikulum belajar untuk kita bisa belajar saham dari nol sampai bisa paham tentang saham. Ya, jadi kita ketik lagi, aku mau kamu susun program pembelajaran ya setiap hari
selama 90 hari ke depan. Katakanlah kita mau belajar tentang saham untuk 90 hari ke depan atau untuk 3 bulan ke depan. Ya. Jadi kita mau dia nyusun program pembelajaran semacam kurikulum belajar untuk kita bisa belajar tentang saham setiap hari selama 90 hari ke depan. Ya. Dan aku mau kamu berikan satu pembelajaran setiap harinya. Ya, jadi kita mau belajar tentang saham dalam 90 hari ke depan dan kita minta dia untuk setiap harinya dari hari pertama sampai hari ke-90 dia kasih pembelajaran. Gitu ya. Nah, setelah itu kalian bisa mention apa-apa aja nih yang mau kalian pelajari tentang saham. Ya, teman-teman bisa ketik kayak gini. Aku mau belajar tentang titik 2. Nah, dari sini kita sebut nih poin-poinnya. Apa-apa aja yang pengen kita pelajari dari saham. Nah, katakanlah misalnya kita baru mau mulai belajar saham dari nol, berarti kita mau yang basicnya. Ya, katakanlah kita mau belajar tentang apa itu saham. Bagaimana cara untung dari saham. Ya, ini kan pertanyaan basic banget. Ya, terus kita misalnya mau belajar tentang gimana cara memilih saham terbaik untuk investasi. Ya, ini kan juga cukup basic ya. Nah, ini cocok nih buat teman-teman yang baru mau mulai belajar saham dari nol, gitu ya. Nah, nextnya misalnya kita juga mau belajar tentang gimana strategi memperbesar profit dalam jangka panjang, gitu ya. Terus kita juga mau belajar tentang gimana cara menyusun portofolio saham untuk investasi jangka panjang. Nah, ini poin-poin yang mau kita pelajari. Nah, teman-teman silahkan sesuaikan dengan apa-apa aja yang pengen kalian pelajari di dunia saham, gitu ya. Jadi kalian pengen belajar apa tentang saham, kalian sebut di sini. Ya, nah setiap orang tentunya poinnya akan beda-beda. Ya, kita sebut spesifiknya adalah seperti ini ya. Ini adalah 4 poin yang kita pengen pelajarin. Gitu ya. Nah, jadi promnya kayak gitu teman-teman ya. Pertama kita bangun persona dulu. Terus abis itu kita kasih tahu dia kita maunya apa, kita mau dia kasih kita apa. Nah, terus dari situ kita buat lagi permintaan kita, tapi kita jelasin lebih spesifik, lebih detail. Gitu ya. Jadi susunan promnya kayak gitu teman-teman. Ya, kita bangun persona, kita kasih tahu apa yang kita mau, terus kita jelasin lagi lebih detail apa yang kita mau. Gitu ya. Nah, kita bisa klik submit ya, tapi sebelum itu ya, untuk Gemini ini ada mode fast sama mode thinking ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin minta untuk Gemininya supaya dia bisa berpikir lebih mendalam, itu teman-teman bisa pakai mode thinking. Ya, tapi kalau misalnya teman-teman nggak pengen yang terlalu analisa yang terlalu mendalam banget, ya teman-teman bisa pakai mode fast. Nah, katakanlah di video kali ini, gue mau si Gemini ini dia berpikir lebih mendalam. Nah, jadi gue pakai mode thinking. Oke? Nah, dari sini kita klik submit. Ya, nah di sini dia bakalan nyusun nih kurikulumnya. Ya, dia bakalan nyusun dulu untuk outputnya. Nah, baru deh keluar ya untuk pembelajarannya ya, kurikulum 90 hari menjadi investor cerdas ya. Nah, di sini dia susun nih teman-teman ya, program belajarnya. Ya, di fase 1, fondasi dan mekanisme pasar. Ya, ini hari pertama sampai hari ke-20 gitu ya. Fase kedua, seni memilih bisnis ya. Jadi kita belajar gimana caranya milih saham untuk investasi ya, kita belajar untuk baca laporan keuangan, kita belajar tentang rasio ya, kita belajar tentang analisa kualitatif ya, gimana caranya kita analisa bisnis, analisa manajemen suatu perusahaan ya. Terus kita masuk fase 3, strategi maksimalkan profit ya. Terus terakhir fase yang keempat adalah cara nyusun portofolio dan manajemen resiko. Nah, di sini dia juga langsung ya kasih materinya teman-teman ya, pelajaran hari pertama. Apa itu saham? Nah, dia langsung kasih nih pembelajarannya ya. Nah, dia nanya nih ke kita, gimana menurutmu dengan struktur 90 hari ini? Jika kamu setuju, besok kita akan bahas lebih dalam tentang bagaimana sebenarnya. Nah, jadi kita
udah minta dia kasih kita pembelajaran, ya. Nah, dari situ dia udah kasih kita pembelajaran dan dia juga minta kita kasih feedback. Gitu ya. Nah, kita kasih feedback. Kalau misalnya menurut kalian feedbacknya udah bagus, teman-teman bisa kasih tahu bahwa ini memang sudah bagus untuk pembelajarannya. Gitu ya. Nah, katakanlah gue mau balas lagi. Ya, menurutku pembelajarannya udah bagus. Ya, tadi kan dia udah kasih pembelajaran hari pertama, ya. Nah, kita minta tolong dia untuk lanjut dong ke hari kedua sampai ke 7 misalnya, ya. Kita mau dia generate pembelajaran untuk 1 minggu ke depan, ya. Nah, kita langsung submit. Nah, kita minta tolong nih untuk dia lanjut dari hari kedua sampai hari ke-7 bikin pembelajarannya, ya. Nah, ini hari kedua, ya, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ke-7. Nah, jadi kita udah dapat pembelajaran sampai hari ke-7, teman-teman, ya. Jadi kita udah generate materi pembelajaran dari hari pertama sampai hari ke-7, dan langkah ini kita bisa ulangin lagi untuk hari ke-8 dan seterusnya. Ya, jadi kita udah dapat materinya, kita bisa pelajarin dulu, ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman merasa bahwa ini pembelajarannya terlalu pendek, terlalu sedikit pembelajarannya, teman-teman bisa minta dia untuk generate ulang, ya. Katakanlah gini, ya, misalnya gue ngerasa bahwa ini materinya terlalu sedikit, ya, jadi gue minta Gemininya untuk dia generate lagi materinya tapi lebih panjang, lebih berbobot, ya. Jadi kita sebut aja nih menurut kita seperti apa dan kita maunya seperti apa, kita jelasin secara sedetil-detilnya, ya. Nah, gue mau ketik kayak gini, pembelajarannya dari hari ke-1 sampai 7 itu terlalu sedikit. Tolong generate ulang materi pembelajaran yang lebih berbobot atau lebih komprehensif. Ya. Nah, kita minta dia untuk generate ulang untuk materi dari hari pertama sampai hari ke-7. Ya, jadi kita sebut aja nih apa yang kita mau. Ya, nah kita klik submit. Ya, nah dia akan generate lagi. Gitu ya. Nah, dia generate ulang. Ya, nah dia kasih lagi materi pembelajarannya. Ya, nah katakanlah misalnya menurut kita ini materi pembelajarannya udah cukup bagus. Nah, kalau misalnya menurut kita udah cukup bagus, udah cukup lengkap, kita udah senang sama materinya, kita bisa kasih dia pujian, teman-teman, ya, supaya ketika nanti dia generate materi untuk hari berikutnya, itu dia bisa generate dengan kualitas dan bobot yang sama. Gitu ya. Jadi kita bisa kasih dia pujian. Nah, misalnya kita suka nih dengan materinya, ya, kita kasih dia pujian. Nah, ini materinya bagus banget. Ya, jadi kita kasih dia pujian. Kamu hebat. Nah, sekarang kita mau dia untuk generate materi-materi untuk hari-hari berikutnya. Generate materi untuk hari ke-8 sampai 14 misalnya. Ya, ini bebas nih ya. Kalian mau generate untuk materi hari ke-8 doang, silakan. Atau kalau misalnya teman-teman pengen generate untuk beberapa hari ke depannya juga bisa. Misalnya 8 sampai hari ke-14. Ya, itu juga bisa. Nah, kita langsung klik submit. Ya, nah biasanya teman-teman ya, ini pengalaman gue pribadi, kalau misalnya kita itu banyak muji AI-nya, biasanya dia akan generate materinya itu dengan pola dan juga dengan kualitas yang sama. Gitu ya, kualitasnya sama, polanya juga mirip, ya. Jadi dengan kita kasih pujian, dia bisa ngebaca gitu. Kita tuh sukanya apa? Kita tuh maunya seperti apa? Ya, itu akan memberikan dia kejelasan bahwa oh, kita sukanya itu yang model seperti ini. Gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Ya, ini udah di-generate ya hari ke-8, hari ke-9, ya, hari ke-10, hari ke-11. Nah, ini kalian bisa analisa lagi, menurut kalian ini udah lengkap belum? Kalau misalnya belum lengkap, ya teman-teman silahkan lakukan kayak tadi lagi, ya. Kalian kasih tahu, ini materinya belum lengkap nih, masih terlalu sedikit materinya. Tolong generate lagi dong yang lebih lengkap, yang lebih
lebih berbobot gitu ya. Nah, itu kalian bisa ngomong lagi ke AI-nya. Nah, jadi kayak gitu teman-teman ya, gimana caranya kita pakai AI untuk jadi asisten pribadi kita untuk belajar saham. Nah, buat teman-teman yang pengen prompt AI lainnya untuk ngebantuin kalian dalam investasi saham, teman-teman bisa dapetin prompt AI lainnya itu di ebook kumpulan template prompt AI untuk investasi dan trading saham. Ya, di ebook ini teman-teman bisa dapetin berbagai macam prompt AI, mulai dari prompt AI untuk simulasi investasi, simulasi dividen, ya. Terus ada juga prompt AI yang bisa ngebantuin kalian untuk analisa prospek dari suatu saham, ya. Ada juga prompt AI yang bisa mengenerate berita-berita terbaru tentang suatu saham, suatu emiten, ya. Dan juga ada prompt AI yang bisa ngebantuin kalian untuk ngitung harga wajar dari suatu saham. Ya, itu semua ada di ebook ini. Ya, teman-teman, untuk dapetin ebook ini, teman-teman langsung aja klik link yang ada di kanan atas. Oke teman-teman, so sekian dulu videonya. Buat teman-teman yang suka sama video ini, teman-teman bisa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian. Dan kalian juga bisa support Todopedia dengan scan QR yang ada di bawah, ya, untuk kasih support ke Todopedia, supaya kedepannya Todopedia itu makin semangat untuk bikin konten yang terbaik buat kalian. Oke, kalau gitu gua pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.